Ya, salam sejahtera Bapak Ibu. Semoga semua sehat. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang Office 365, khususnya tentang form. Langsung saja Bapak Ibu, tekan di sini portal office.com. Kemudian saya pakai akun ini. Nanti masukkan alamat akunnya ya, jangan sampai keliru. Kemudian saya berikan contoh, misalnya contoh yang salah Bapak Ibu. Nggak saya buat salah nanti. Akan tampak seperti ini Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu, meskipun saya punya kewenangan untuk riset, tapi saya berharap Bapak Ibu untuk lebih hati-hati dan tidak usah buru-buru. Dicoba lagi saja kalau memang salah. Barangkali ada hurufnya harusnya besar, tetapi Bapak Ibu tidak menuliskannya, atau di caps lock-nya aktif gitu ya. Jadi harus sama persis, pelan-pelan saja saat masuk ke sini. Jadi jangan buru-buru langsung pencet reset ya, jangan buru-buru. Karena Bapak Ibu tidak punya hak untuk meresetnya. Jadi jangan buru-buru untuk klik reset, tetapi coba ingat lagi untuk passwordnya. Barangkali ada huruf besar yang belum dicantumkan. Ya, ini sudah benar Bapak Ibu. Saya berharap nanti seperti ini, okay? Kemudian kita masuk ke form, ya, pilih form Bapak Ibu. Kemudian di sini ada new form, ada new quiz. Ini beda sekali Pak Ibu. Kalau new form itu kita memang menyiapkan untuk formulir misalnya atau belangko kita mau mendata tanpa di situ mencantumkan kunci. Ini penting sekali Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau mendata data siswa 1000 anak untuk NIK-nya, nomor induk kependudukan dan sebagainya misalnya. Kita nggak perlu ngetik ulang, nanti sudah anak-anak yang input saya. Kalau new quiz ini nanti bisa untuk soal, ada kuncinya. Ini kita akan pelajari lebih lanjut besok. Oke, klik new form Bapak Ibu ya. Kita klik new form. Kemudian oke, kita misalnya ini contoh yang simpel, saya kembali membuat contoh seperti ini. Ya. Kemudian di sini bisa ditambahkan, bisa perbesar. Isikan misalnya, isi daftar berikut ya, isi daftar hadir berikut. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Kemudian di sini kalau mau menambahkan gambar monggo silakan. Nah, saya lanjut saja add ya. Kemudian kita pilih misalnya, oh ya ini yang pertama, ini karena saya mau mencantumkan nama berarti teks ya. Ya. Nama ya. Kemudian kita bisa jelaskan di sini biar hasil respondennya nanti rapi, model tulisannya sama semua misalnya. Kita bisa tambah keterangan segini, tulis dengan tulis nama lengkap misalnya, nama lengkap dengan huruf besar di depan kata misalnya. Contoh sekalian misalnya. Bejo misalnya. Ya. Kemudian kita tulis di sini, kita klik required. Jadi ini harus diisi. Berikutnya kita tambahkan misalnya, oh ya saya mau menuliskan kelas dan kelas biar seragam dan saya membuat daftar hadirnya misalnya satu saja untuk 5 kelas yang saya ajar misalnya. Berarti pilihannya bisa choice. Ini biar bervariasi saja Bapak Ibu. Kelas ya. Ya, hanya ingat jangan salah pilih ya. Ya. Kemudian kita tuliskan misalnya ya. Ini pindah ke bawahnya tinggal enter mawon. Ya. 10
hanya contoh ya. 10 misalnya TBSM 1. Ya. Oke. Nah, kita enter gitu ya. Nah, kemudian yang di sini gimana? Kita terlanjur enter, delete saja. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya, kalau yang pertama tadi kita sudah sudah menuliskan tadi ada choice, berarti seperti ini ya, 5. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Iya. Misalnya saya menambahkan kita sebagai survei untuk anak-anak, itu bagaimana dengan jaringannya misalnya. Nah, kita pilihkan sini. Akses internet misalnya. Yang pertama misalnya Watt misalnya. Misalnya di sini sedang, lemah misalnya. Ya, hanya contoh Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya kita mau survei gimana ya kita pembelajaran kita. Saya berharap kita mulai seperti ini Bapak Ibu. Kita terbuka memberikan kesempatan anak untuk mengevaluasi sebagai evaluasi diri kita misalnya. Penyampaian materi misalnya. Ya contoh tidak harus diikuti Bapak Ibu. Misalnya di sini sangat jelas misalnya. Kemudian jelas. Kurang jelas. Ya, tidak jelas ya. Ya. Jadi ada beberapa di sini adalah pilihan Bapak Ibu yang saya tambahkan. Kemudian berikutnya yang terakhir, misalnya kita berikan terbuka anak-anak mengisi, ya, masukan untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Iya, sudah Bapak Ibu. Oke, sekarang misalnya Bapak Ibu, wah saya kok lupa ya, saya harusnya mencantumkan NIS misalnya. Ini hanya contoh. Bagaimana saya menambahkannya? Bapak Ibu juga tidak harus nyesuaikan di sini. Dimanapun bisa nanti diatur, misalnya di sini pun tidak apa-apa. Ini hanya memberikan contoh beberapa tanda yang ada di sini ya. Oh, saya ingin menuliskan NIS-nya, misalnya. Kita biasakan anak untuk menghafal NIS-nya, Bapak Ibu. Dalam pembelajaran dalam soal online nanti bisa saja kita mencantumkan ini sebagai nomor untuk masuk ke sana. Misalnya kita akan gunakan e-learning yang lainnya misalnya. NIS-nya agar dituliskan misalnya. Nah, kita ingin menuliskan NIS ini mencantumkannya di atas, misalnya tidak di paling bawah atau di nomor 2 misalnya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita bersama ini, kita lihat ini Bapak Ibu. Ini bisa dinaikkan. Ini untuk menghapus, kalau nggak jadi ya. Ini untuk turun, untuk naik. Kita naikkan Bapak Ibu. Nah, sudah pindah. Misalnya kita pilih di nomor 2. Nah, seperti ini ya. Atau misalnya, oh saya mau di nomor 3, ya udah turunkan lagi pakai ini. Ya, gitu ya Bapak Ibu, paham ya? Oke, kemudian kita ingin membuat tampilannya itu agar bervariasi, tidak sama terus ya. Kita bisa lihat di sini ada temanya ya. Iya. Mau yang mana? Misalnya, oh ini untuk anak biar ya seperti ini, atau mau yang ini, monggo. Mau yang ini, silahkan. Ya, gitu ya. Kalau kita mau lihat previewnya, seperti ini Pak Ibu. Previewnya. Ya. Ini previewnya kalau di PC, di laptop seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa kira-kira kurang tepat, nanti bisa diedit. Kalau di komputer seperti ini, kalau di mobile seperti ini, kalau pakai HP. Ya, gitu ya. Saya kembalikan, back. Ya. Kemudian bagaimana settingnya? Kita masuk ke settingnya Bapak Ibu sekarang. Kita setting. Ya. Ya, ada beberapa yang di sini yang perlu diingat. Ya. Ini kalau kita sudah punya akun sekolah yang integrasi dengan semua siswa misalnya dibuatkan akun, semua siswa masuk di organisasi kita bisa pilih ini Bapak Ibu.
Dan kita bisa mengatur, oh satu anak hanya ngisi satu isian, one response per person misalnya. Nah, tapi kita punya kendala saat kita belum deploy. Jadi web sekolah belum deploy ke akun 365, maka kita bisanya pakai yang ini, Pak Ibu. Nah, kelemahannya di sini saat anyone kita tidak bisa pilih one response per person. Akhirnya nanti dalam pengolahannya kadang-kadang kita harus sabar saat anak itu ternyata ngekliknya 2 kali misalnya. Pas sinyalnya kurang bagus, dikira belum masuk, submit lagi. Nah, nanti kita harus bisa mengatur, jadi jangan ketipu dengan jumlah responden. Kita harus telah dulu. Nah, ini kelemahannya memang di sini, Pak Ibu. Tapi bukan kelemahan yang berarti menurut saya. Oke, berikutnya setelah ini diklik anyone ya. Ini penting Bapak Ibu, jangan sampai seperti kemarin ada pengalaman dari teman-teman saya, Pak kok anak-anak nggak bisa klik? Nah, karena di sini masih only people in my organization. Jadi mereka harus masuk dengan akun. Ya. Kemudian berikutnya, ini accept respon. Jadi diterima responnya. Kalau yang seperti bagaimana? Ini kalau misalnya sudah ditutup. Ya. Misalnya ini kita klik, misalnya waktunya sudah habis itu ya. Kita bisa tulis, "Maaf, waktu sudah habis" misalnya. Nah, seperti ini biar ada pemberitahuan ke anak, loh kok saya klik nggak bisa. Waktu sudah habis. Ini misalnya. Jadi jangan sampai nanti klik yang ini tidak diklik ya, ini harus diklik. Nah, saat misalnya baru dimunculkan. Kemudian mau dibuat tanggal berapa, Ibu? Oh, besok misalnya tanggalnya 17 ya. Kemudian mau PM jadi ini jam 11 malam ya. Kita buat yang saya ngajarnya jam 7.30. Kemudian end data. End datanya mau berakhir jam berapa? Sampai jam 12 misalnya. Hati-hati Bapak Ibu. Untuk 12 itu nggak ada 12 AM. 12 PM ya. Oke, ini contoh. Tolong beri rentang waktu yang nggak panjang dalam pembelajaran online ini. Nanti kita beri kesempatan juga pada saat anak memang terpaksa sekali tidak ikut pembelajaran sesuai jadwal, itu beri rentang nggak panjang. Nanti dia akan mempelajari materi kita dan berusaha menyelesaikan penugasan. Shuffle question itu acak Pak Ibu. Ini nanti kalau soalnya formnya itu form untuk kuis ya ini bisa, tapi kalau ini jangan. Kemudian setelah selesai misalnya, terima kasih misalnya. Ya, isi satu kali saja ya misalnya. Ya, seperti ini. Misalnya ada tambahi di rumah saja misalnya. Ya, ini customer thanks. Terus ini enggak usah. Oke, udah ya Pak Ibu. Kemudian berikutnya kita preview lagi. Oh, previewnya udah lah, enggak usah ya. Kita lanjut ke share-nya Bapak Ibu. Ya. Oke, seperti ini. Anyone with the link can respond. Kemudian kita kopikan. Saya kopikan. Dari yang pertama ya. Jadi langsung di sini. Sudah ada sini kita copy. Ya, ada beberapa cara share ya. Kita copy, kemudian kita contohkan. Hanya contoh sekilas, misalnya di Bitly. Di Bitly, kemudian ya, ini kita create, kita taruh di sini. Ya, ada pemendeknya. Ya, seperti ini. Di sini diganti misalnya. Lihat misalnya. Ya. Save. Ya, ini contohnya. Kemudian di sini di copy ya. Jadi di sini dikopikan. Ya, copy, kemudian di share kemana silahkan. Ya, sini lagi ini hanya untuk tempat titipan. Iya. Kemudian pada saat kita mau ngecek ya berarti settingannya tolong dibuat setting sekarang dulu gitu, kalau mau ngecek ya. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Ini satu contoh.
Saya lanjutkan ke sini Bapak Ibu, model share yang lain. Ya, share yang lain ini ada. Misalnya kita mau berbagi ke teman. Ini saya bisa lakukan misalnya saya di koordinator, saya di kurikulum, saya membuatkan, kemudian saya berikan ini ke Bapak Ibu bisa. Atau nanti kalau di kuis, di apa, misalnya saya sebagai panitia ujian, kemudian teman-teman membuat soal, soalnya dikirimkan ke saya menganalisa dan mengedit layoutnya, kemudian diujikan, itu bisa pakai ini Pak Ibu. Share a template, berarti yang di-share hanya templatenya saja, kita yang menerima tidak bisa edit. Kemudian kalau mau saling berkolaborasi, bisa melihat dan mengedit, kita pakai ini Bapak Ibu. Get a link to view. Kita contohkan ya seperti ini. Ya, copy. Ya, saya ini nggak usah saya perpendek saya contohkan saja di sini misalnya. Ini tempat titipan Bapak Ibu. Iya. Panjang enggak apa-apa, ini misalnya belum saya perpendek. Jadi nanti kalau dibuka dengan akun yang lain, nanti masuk di share-nya. Saya contohkan misalnya. Saya contohkan ini hasil share-nya Bapak Ibu misalnya. Iya, ini. Oke, ini sudah selesai untuk daftar hadirnya. Sekarang kita kembali ke sini Bapak Ibu. Saya contohkan mengelola responnya. Ya. Jadi cara mengelola responnya nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang baru saja saya paparkan tadi bagaimana untuk share-nya tadi. Ini share with me. Misalnya tadi saya sudah mendapat share sebelumnya dari akun yang lain. Nanti masuknya di sini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Jadi ini hasil share dari akun orang lain yang saya buka dari, kalau misalnya saya membuka di laptop saya dengan akun ini, kemudian saya buka alamat link yang dikirimkan tadi, otomatis akan masuk ke sini Pak Ibu. Ya, begitu ya. Nah, bagaimana tentang form ini tadi ya Pak Ibu ya? Mengapa kok tadi soalnya formnya saya buat dengan seperti ini, saya ulang lagi. Mengapa seperti ini? Kita tuliskan. Kalau nanti di sini bukan optionnya adalah pilihan yang kita pilih adalah teks, gitu ya, anak mengisikan sendiri, itu pengelolaan kita sulit Bapak Ibu. Ini saja saya salah ini saya spasi ya, biar seragam. Kalau anak yang nuliskan, ini sulit sekali Bapak Ibu nanti saat kita mau men-shot jawaban. Kita contohkan saya contohkan di sini. Bagaimana kita mengelola untuk formnya. Saya contohkan dari hasil share saja ya. Iya, seperti ini. Responnya gini. Ini contoh form yang saya kirimkan ke anak-anak. Responnya ada 239. Oke, kita mulai respon Kemudian bagaimana Bapak Ibu cara mendapatkan yang lebih mudah pengelolaannya? Jadi responnya seperti ini. Nama ini 239 anak, kemudian kelasnya ini kita pilih di sini Bapak Ibu. Ya. Kita pilih di sini, nanti akan muncul di sini. Otomatis terdownload. Kemudian kita klik Bapak Ibu. Nanti bisa di file save as gitu ya. Iya. Iya, sebentar. Ini yang tadi. Oke. Bukan ini. Saya ulang. Ini Bapak Ibu. Ya. Ketumpuk dengan tadi.
ini. Kita olah enable editing. Nah, begini Bapak Ibu, ini hasil downloadannya. Kemudian keuntungannya apa tadi kalau kita membuat tulisan seperti ini? Kalau nanti ini sama tipenya kita lebih mudah saat men-sort seperti ini. Ini pakai filternya otomatis aktif. Kita pilih di sini. Select all kita matikan. Oh, kita ambil 10 tekstil 1 misalnya. Nah, otomatis ini 10 tekstil 1. Nah, kalau seperti ini, otomatis nanti akan ketahuan Bapak Ibu anak yang isinya double. Lebih mudah kita baca seperti ini. Kemudian nanti biar aslinya tetap di sini, kita membuat kopiannya misalnya copy seperti ini, kontrol diklik, kontrol, mouse diklikkan di sini, seret ke sini Bapak Ibu. Ini sama persis. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini aslinya di sini, ini editannya kita. Oh, ini kita delete. Harusnya kan cuma satu, ini double. Kita delete Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Yang lainnya, misalnya ini kita klik 10T2. Ya, ada juga yang sama ternyata. Nah, tetapi nanti ada kasus seperti ini. Ini ada beda ternyata. Nah, kita pilih isian yang terakhir. Dengan artian pasti kalau dia ngisi 2 kali, yang kedua adalah ralatnya. Maka yang kita pilih yang kedua. Ini kita hapus. Ya, gitu ya Bapak Ibu untuk pengelolaannya. Saya berharap Bapak Ibu segera mencoba. Kalau ada kendala apa bisa disampaikan, nanti kita bersama-sama untuk menguatkan. Kita saling berbagi, saling membantu. Ya, demikian saja Bapak Ibu. Selamat mencoba. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera.